Saudara, setan zaman dulu sama setan zaman now beda. Amin. Setan zaman dulu itu pocongan, kuntilanak, genderuwo. Ya, sekarang sudah tidak muncul, apalagi di Hong Kong. Setan Hong Kong itu apa sih? Ya, kalau yang ke Indonesia itu kan setannya itu kan kuntilanak, ya pocongan. Suatu negara itu akan bisa terlihat dari keadaan setannya. Kemakmuran sebuah negara. Kalau di Indonesia itu kasihan, setannya kuntilanak, bajunya lusuh, ya nggak diganti-ganti, apalagi yang namanya tuyul cuma pakai cawat. Tapi Indonesia mulai bangkit, ya. Lalu saudara, ya itu setan zaman dulu, sekarang sudah tidak muncul yang begituan. Kuntilanak sudah tidak muncul, kenapa? Sudah diganti menjadi pelakor. Kata kuntilanak gini, aku sama orang Kristen lebih kudus aku. Bajuku panjang sampai ke bawah, tapi bolongannya satu tok di belakang. Dia bilang orang Kristen zaman now udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, Eke bingung, yang setan Eke apa ye? Bertobat. Jangan jadi kuntilanak zaman now. Ingat loh ya, yang perempuan-perempuan jaga kekudusan hidup. Jangan jadi pelakor. Apa itu pelakor? Pelatih kor. Ya, perebut laki orang. Di Indonesia banyak. Orang-orang di Indonesia itu sekarang saudara, mereka yang cewek-cewek yang belum menikah, nggak mau menikah sama yang bujangan. Katanya saya nggak mau bu sama laki-laki bujangan, masa cicilannya panjang. Nikah sama cowok bujangan nyicil rumah 15 tahun, kelamaan. Ya, kalau dapat bapak-bapak, om-om kata dia, nah itu saya lebih tertarik sama bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak itu lebih punya hati, harta dan properti. Bertobat. Jangan ya engkau gadaikan keselamatanmu hanya karena keinginan daging. Percabulan, kenajisan, saudara. Satu kali ada yang tanya sama saya gini, Bu, ibu kalau pelayanan ke daerah gitu banyak yang kerasukan nggak? Oh iya, sering saya kalau pelayanan daerah masih puji-pujian orang udah kerasukan. Kenapa ya Bu? Kalau di Jakarta atau di Hong Kong ada nggak yang kerasukan lagi ibadah? Nggak ada. Kalau dia tanya kenapa ya Bu di kota-kota besar tidak ada yang kerasukan? Saya bertanya sama Roh Kudus loh, Roh Kudus kenapa ya? Kok di kota besar nggak ada yang kerasukan? Roh Kudus jawabnya begini, tahu nggak kenapa? Karena orang di kota besar, di gereja itu setan sudah tidak bekerja, setan cuma kontrol. Ya benar, setan cuma kontrol. Lancar coy, lanjutkan. Kenapa saudara? Ya, karena setan bilang gini, kita nggak usah kerja, dagingnya aja udah pada gede. Benar nggak? Ya, keinginan daging di situ. Ya, lalu di sana dikatakan yang kedua ada keinginan mata. Saya mau tanya, mata kita ini ada puasnya nggak? Biasa aja enggaknya. Nggak usah terlalu bersemangat. Ya, mata kita ini nggak ada bu. Ya, tadinya cuma naik sepeda pengen naik mobil, punya rumah satu pengen rumah tiga, langsung tiga lah. Itu keinginan dagingnya. Terus langsung tiga. Ya, benar nggak? Ya, pengen terus keinginan daging. Yesus bilang hati-hati. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, maka jahat seluruh tubuh. Jika matamu gelap, maka gelap seluruh tubuhmu. Bagaimana engkau memandang dunia ini? Orang yang memandang dunia ini adalah kekayaan materialistis, maka dia akan mengarahkan segala tenaganya untuk mencapai itu. Di Jakarta, bukan di sini. Insya Allah. Saya di Jakarta ditelepon satu wanita cantik, Bu, Ibu bisa datang ke apartemen saya nggak? Saya pengen mati, Bu, pengen bunuh diri. Jangan bunuh diri dulu, tunggu saya datang. Saya datang saudara. Ya, apartemennya mewah di Sudirman. Dia bilang, saya sudah di lobi. Oh ya ibu tunggu bentar, 5 menit lagi saya nyampe. Tadi saya udah keluar sebentar beli sesuatu. Saya tunggu di lobi, dia datang pakai Mercy terbaru. Dia turun saudara pakai tas yang 500 juta, pakai berlian. Pokoknya dia sekali jalan 1,5 M. Sudah sama tas sama berliannya gitu ya.
Lalu teman mainnya Syahrini, maju cantik, mundur cantik. Saya nggak tahu kalau kepleset cantik nggak? Ya, nggak usah dibayangkan orang kepleset. Ya lalu dia datang, ayo Bu naik sampai di atas. Dia kenalan sama saya bilang, kenapa? Iya Bu, aduh Bu ya, saya tuh dengerin khotbah Ibu, kayaknya saya ditampar-tampar deh. Kenapa? Ibu, saya mau ngaku sama Ibu, saya ini peliharaan. Saya kaget, kenapa ada perempuan cantik dipelihara. Biasanya kan yang dipelihara itu apa saudara? Anjing atau kucing ya, makanannya kan dog food ya. Kalau wanita cantik makanannya apa? Dipelihara. Lalu saya bilang sama dia, kamu itu hidup dalam kemunafikan ya. Mercy terbaru, tas 500 juta, berlian ratusan juta, tapi kamu hidup dalam kemunafikan. Saya tahu jiwamu tuh gak bahagia. Iya Bu, makanya Bu, saya berapa kali pengen mati, bunuh diri. Saudara, tidak ada satupun yang bisa menggantikan kebahagiaan dalam hidupmu. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Amin. Engkau hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Biar cuma makan nasi sama sambal happy. Bener nggak? Pengalaman ya? Yang tiap hari makan nasi sama sambal. Ya, nggak apa-apa. Saya juga sering di rumah. Ya biar cuma goreng tempe, makan sambal, udah happy hati. Kenapa? Tidak ada setan yang tuduh hidup kita. Itulah orang yang paling bahagia di dunia ini, bener nggak? Ya. Ketimbang orang kaya makan di restoran mewah, ada dosa, stres otak, mati. Iya bener, pengen mati, bunuh diri. Saya bilang kamu menipu diri sendiri. Untuk apa engkau beroleh dunia dan segala isinya, tapi engkau kehilangan nyawamu? Makanya saya telepon Bu Debbie, Bu doain saya Bu. Kamu mau ikut Yesus sungguh-sungguh? Iya Bu. Siap miskin nggak? Ya nggak usah miskin. Susah kan saudara? Kalau kamu mau ikut Yesus harus siap miskin. Ya nggak usah Bu. Siap miskin, saya nggak bilang harus miskin, tapi harus siap miskin. Bener nggak? Lihat nggak orang kaya yang diuji sama Yesus? Pulang jual semua milikmu, ikut aku. Sangat menyesal dia. Kenapa? Karena banyak harta. Dia lupa Tuhan cuma suruh tinggalin hartanya, tapi engkau ikut sumber berkatnya. Wah enggak? Ketika engkau kehilangan segala sesuatu, engkau dapat sumbernya. Wah enggak? Biasa aja. Kayaknya wawnya emosi. Makanya orang bilang hal mendapatkan kerajaan Allah, Yesus bilang ibarat seorang orang yang mendapatkan kerajaan Allah, dia menggali tanah, dia dapat kekayaan yang tidak ternilai, dia pulang, dia jual semua miliknya cuman untuk beli sebidang tanah itu. Kenapa? Karena dia tahu ini lebih berharga dari semua yang dia punya. Engkau kalau mau ikut Yesus nggak siap kehilangan segalanya, jangan ikut Tuhan. Amin. Amin. Waktu engkau temukan Yesus, engkau temukan segala-galanya di hidupmu. Apa yang paling berharga buat kita selain jaminan hidup kekal sampai selama-lamanya? Benar nggak saudara? Saya bilang, kamu siap miskin nggak? Ya jangan kali Bu. Ya kalau gitu kamu nggak bisa ikut Yesus benar-benar. Ya nggak usah miskin Bu. Saya tidak suruh kamu miskin, tapi harus siap miskin. Kenapa? Kalau kamu bertobat, kamu tanya saya suruh kamu balikin di apartemen sama yang pelihara kamu kan? Mercy-nya balikin, semua balikin. Ya sampai kayak gitu Bu? Iya, sampai tidak ada yang tersisa. Mulai dari nol hidupmu, tapi bersama sumber yang benar. Makanya tuh saya undang ibu ke sini, maksudnya ibu doain saya biar saya dapat jodoh. Kayaknya kalau saya dapat jodoh saya bisa lepas Bu dari dia. Nah terus kriteria jodohmu yang seperti apa? Ya kalau bisa jangan jauh-jauh sama yang simpan. Susah kan kalau pandangannya orang, cara memandang dunia ini udah harta. Emang yang simpan kamu sekarang siapa? Pengusaha batu bara. Saya punya banyak kenalan pengusaha batu bata. Enggak.
sama-sama pengusaha, sama-sama batu. Cuma beda rasa mata. Ya, cuma memang beda artis ya, dan beda duitnya. Mau nggak? Sama-sama loh. Ya jangan gitu dong, susah saudara. Orang ya, itu loh Yesus bilang, kalau orang itu sudah matanya memandang dunia ini kekayaan, biar dia dengar firman, takut sih dia, tapi nggak bisa bertindak. Kenapa? Hatinya itu, makanya Yesus itu sampai mensejajarkan dirinya dengan Mammon loh. Tidak ada hal lain yang Yesus sejajarkan. Dia bilang, kau tidak bisa mengabdi pada Tuhan dan pada Mammon. Karena Mammon bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita. Dan itu beda tipis, ya. Iya, itu ada keinginan mata, saudara, hati-hati dengan matamu. Apa yang kau lihat itu akan menentukan hidupmu ke depan. Kalau engkau memandang dunia ini hanya tempat persinggahan, kita semua tidak akan lama di dunia ini. Alkitab bilang, kalau engkau kuat ya sampai 70. Ya, hidup umur manusia itu kan menyusut terus kan saudara. Dari dulu 600 tahun, wah zamannya Abraham 700, Nuh, terus turun karena dosa. Sekarang Alkitab bilang 70. Ada yang kuat bertahan sampai 80, 100. Ya, tapi itu pun kebanggaannya sakit, penyakit, dan penderitaan. Saya di Jakarta ketemu 2 orang umur 100, dua-dua minta didoakan biar mati. Benar, Bu, doakan Bu. Umur berapa Oma ulang tahun? 106. Wih, dahsyat ya Oma. Iya, 106. Jadi sekarang mau didoakan apa Oma? Pengen mati. Doakan biar mati. Ya saya kan gak mungkin mendoakan dia, dalam nama Yesus matilah kau. Gak bisa kan. Makanya juga kalau minta umur jangan terlalu panjang-panjang. Ya, nanti rempong sendiri, benar gak? Ya, kalau nggak bisa mati rempong juga loh. Ternyata kematian itu Alkitab bilang sebuah keuntungan. Kenapa? Karena orang kalau nggak mati-mati siksa. Siapa yang udah siap mati? Ayo mau tahu di sini yang sudah siap mati angkat tangan. Yang belum siap mati angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Kayaknya banyak yang bingung. Saudara, engkau siap atau tidak siap kalau waktunya tiba? Kita nggak bisa ngomong tidak, ya. Kalau waktunya tiba, dipanggil pulang harus pulang, ya. Nggak bisa bilang tidak. Jadi daripada tidak siap, lebih baik siap. Ya, mempersiapkan diri itu bukan pergi beli baju putih, ya, pesan peti putih, bukan, ya. Putihkan hidupmu, putihkan hatimu. Kalau masih ada kepahitan, dendam sama orang, lepaskan dalam nama Yesus. Kejar kekudusan. Yang masih terikat dengan kenajisan, percabulan, ya, perselingkuhan, buang di dalam nama Yesus, ya. Tinggalkan itu semua, saudara. Itu keinginan daging, ya, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, ini yang ada di dunia. Yang ketiga, kesombongan. Ada yang bilang sama saya, itu Bu, mentang-mentang kaya, sombong banget. Jangankan orang kaya, miskin sombong aja banyak. Bener gak? Orang kaya mah sombong biasa, namanya juga orang kaya. Miskin sombong aja banyak, bener gak? Ya, jadi manusia itu mau kaya mau miskin, kita semua punya bakat sombong. Tapi Alkitab bilang Tuhan menentang orang yang sombong. Gak usah sombong-sombong lah. Kita semua ini sama kok, ya. Mau kaya mau miskin nanti mati, ya, kembali jadi tanah. Kita semua sama, tercipta dari tanah. Tapi kalau hidupmu terlalu banyak masalah, jangan-jangan engkau dicipta dari tanah sengketa. Harus didoakan pelepasan ini. Ya. Jadi saudara, kita berdoa ya, nggak usah sombong. Kadang-kadang karena kesombongan banyak orang menyiksa diri, ya. Ingat loh, Alkitab hukum fisika bilang tekanan itu berbanding lurus sama gaya. Hidup itu murah, yang mahal itu apa? Gaya. Tapi ingat, hukum fisika bilang tekanan berbanding lurus dengan gaya. Artinya semakin banyak gayamu, semakin banyak tekananmu. Jadi
usah banyak gaya. Biar tidak banyak tekanan. Benar nggak? Ya, itu hukum fisika yang alkitabiah. Tekanan berbanding lurus sama gaya. Makin banyak gaya, makin banyak tekanan. Jadi tidak usah banyak gaya. Hidup biasa aja, amin. Saudara tahu orang yang berbuat dosa itu nggak mungkin bahagia hidup. Hampa. Ya, pada akhirnya apa yang kita temukan? Ya nggak ada apa-apa, ternyata cuman kehancuran. Karena iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Akhirnya pada ujungnya apa? Pengen mati. Ya, pengen bunuh diri. Ada yang sudah pernah mengalami itu? Ya, banyak pasti ya. Bener, kita dapat kehampaan, gak dapat apa-apa. Saya gak dapat kasih sayang, lalu pengen mati, bunuh diri. Saat itu saya bertanya, Tuhan, Engkau tuh kurang kerjaan banget sih ciptakan saya ke dunia. Ngapain lu ciptakan saya cuma untuk mati, bunuh diri? Apalagi saya gak kenal Tuhan. Ya, saudara, yang kita butuhkan tuh bukan agama sebenarnya, tapi Tuhan yang benar. Karena tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan orang, termasuk agama Kristen. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa yang kita butuhkan? Tuhan yang benar. Dan Yesus adalah Tuhan yang benar buat setiap kita umat manusia. Akhirnya saudara, saya mau bunuh diri, saya cerita sama teman saya, dia bilang ini tidurnya hancur, makin hancur, pengen mati, bunuh diri. Lalu saya mulai bertanya, Tuhan, saya tahu Tuhan itu ada dan cuma satu. Agama boleh ada 5 atau 10. Tapi Tuhan yang benar itu cuma satu. Saya pengen ketemu Tuhan yang benar itu sebelum saya mati. Saya tahu kalau saya bunuh diri Tuhan pasti puas ya, senang ya, saya masuk neraka. Kan kurang kerjaan banget kan? Kalau kita pikir-pikir ngapain sih Tuhan ciptakan kita, lalu kita berdosa lalu masuk neraka kan? Saya tanpa pemahaman yang benar, saya stres, bukan cuma keluarga yang saya salahin, Tuhan juga saya marahin. Ya, itu orang stres tingkat tinggi saudara. Lalu saya pengen mati, bunuh diri, saya udah tulis surat sama orang tua saya minta maaf, tapi nanti saya ada banyak dosa gini-gini, saya pengen mati, kalau saya mati tolong ampuni dosa-dosa saya. Malam itu saya bilang, Tuhan sebelum saya mati, saya pengen ketemu Tuhan yang benar. Lalu malam itu saya dilawat Roh Kudus, singkat cerita aja. Ya, saya dilawat Roh Kudus, saya bertobat, ya saya nangis malam itu hampir 1 jam, cuman menangis pertobatan minta ampun. Akhirnya saya cari gereja. Saya cari gereja saudara, ya pelan-pelan saya cari gereja yang nyanyi-nyanyi karena saya suka nyanyi. Saya cari gereja yang nyanyi-nyanyi, saya masuk ke satu gereja. Ya, asyirnya itu begini, shalom. Masuk, belok kanan, belok kiri, duduk pojok. Saya tuh pikir ini asyir apa tukang parkir. Ya, jadi tolong ya di sini ya, yang asyir. Anda itu harus sigap melihat orang datang disambut, apalagi orang baru, bener nggak? Saya datang duduk diam pulang. Tolong kalau yang nggak bisa senyum jangan jadi asyir. Kayak muka-mukanya tampaknya sangar begitu ya. Mending Anda jadi pembawa kolektan saja. Lebih cocok itu. Karena wajah Anda mengintimidasi. Ya benar nggak saudara ya? Jangan sampai gini, orang tuh datang dari rumah kadang bawa masalah kan? Ketemu hasil yang diurapi Tuhan, senyumnya itu ya shalom ibu, shalom bapak, orang masih di depan rontok udah masalahnya. Tapi kalau ketemu hasil yang tidak diurapi Tuhan, apalagi nggak bisa senyum, dia datang orang nggak ada masalah, lihat mukanya bermasalah. Benar nggak saudara? Kalau nggak bisa senyum, jadi tukang pembawa kolektor. Karena Anda punya roh mengintimidasi. Jadi ada gini orang mau kasih istimewa dulu. Iya Pak, ya Pak, saya tunggu. Ya, saya datang di gereja itu, saya datang duduk diam pulang nggak dapat apa-apa. Saya minggu depannya saya cari gereja lain Lalu saya keliling-keliling, nah dapat tuh gereja. Masih dari jauh orangnya udah senyum. Begitu dekat saya, dia gini, shalom, orang baru ya. Saya langsung gini, kok tahu? Dia bilang, ya tahu lah, saya baru kali ini lihat muka Anda. Loh itu hasil itu. Jadi setiap orang berfungsi di dalam gereja sesuai karunia. Kalau bukan karunianya, pincang itu gereja. Masa kepala pengen jadi kaki?
Lu mau jalan pakai kepala? Ya. Ada juga kaki pengen jadi kepala, masa mikir pakai dengkul? Bener nggak? Ya, harus berfungsi sesuai karunia. Akhirnya saya bilang, saya ini dari Muslim, tapi saya pengen kenal Tuhan Yesus. Duduk di sini ya, duduk di sini, jangan pindah-pindah. Nanti selesai saya jadi asyir, saya temenin ya, duduk di sini. Saya mau ke toilet, dikawal sama dia. Kenapa dia takut saya hilang? Karena dia tahu satu jiwa bertobat, seisi surga bersorak. Bagaimana Anda bisa membuat surga bersorak? Selamatkan jiwa yang di luar sana. Gereja yang sudah tidak berbicara tentang amanat agung itu gereja yang mati. Anda harus keluar, saudara, karena Anda diselamatkan bukan untuk Anda nikmati sendiri. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan banyak orang, amin. Karena tidak ada satupun yang akan terima mahkota selain engkau bawa jiwa. Akhirnya saudara, saya bilang saya orang Muslim, saya pulang dikasih Alkitab, saudara. Nanti baca ya di rumah. Kalau mau tanya-tanya apa-apa, nanti jam 2 siang itu kita setiap hari ada doa syafaat di sini. Kalau mau tanya-tanya soal Alkitab, nanti datang tanya, kita jawab. Saya datang, saudara, lapar dan haus akan Tuhan. Saya baca Alkitab 1 hari 6-7 jam. Saya yakin itu orang Kristen tidak mengalami. Ya, bagaimana mungkin membaca saja engkau sulit? Yang baca Alkitab tiap hari, ya. 1 ayat saja saudara baca. Lakukan 1 ayat itu 1 hari. Susah nggak? Enggak. Ya, bacanya nggak susah, lakukannya susah. Susahnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Lakukannya susah, misalnya mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 ayat ini tiap hari mengucap syukur. Ketemu orang udah bikin jengkel, mengucap syukur. Lu melakukan firman tuh kayak begitu. Ya, ketemu lagi orang, dengar, kamu tahu nggak? Itu orang cerita kamu mengucap syukur. Menjadi Kristen itu melatih diri, melakukan firman itu tidak semudah yang Anda bilang-bilang itu. Makanya saya itu kadang dengar orang Kristen itu terlalu alay. Saya setiap hari 10 pasal saya lahap. Dalam hati lahap. Ya, yang dilakukan berapa? Ya, baca 1 aja, lakukan 1. Ya, bersukacitalah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allahmu. 1 hari sukacita, gampang apa susah? Susah. Ya, lihat muka teman aja udah dongkol. Betul nggak? Bagaimana bersukacita lihat muka suami kadang pengen marah. Ya, itu loh saudara, hati-hati. Jangan sampai setan lebih rohani dari kita. Benar nggak? Di dalam Yakobus dikatakan begini. Engkau percaya hanya ada 1 Allah saja, setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau imanmu cuma iman percaya, berarti sama levelnya sama setan. Sama siapa? Ngomong setannya biasa aja, nggak usah sambil liatin saya. Bertobat nih orang setan. Saya baptis ulang loh. Saya rendam 15 menit. Begitu buka mata langsung di rumah bapak. Saudara, dia Alkitab bilang kalau engkau cuma percaya, setan juga percaya. Apa yang membedakan kita sama setan? Sama-sama percaya loh. Kita mau melakukan kehendak Tuhan, setan tidak akan pernah mungkin melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau engkau cuma punya iman percaya sama Tuhan, tapi engkau tidak melakukan firman Tuhan, berarti sama dengan setan. Tanya kanan kiri dulu, setan. Ya, tapi saya senang di sini loh. Udah di setan-setanan kan. Gak usah tepuk tangan. Yang penting bertobat. Benar nggak? Amin. Ya, jangan sampai 1 kali ada pendeta lewat di kuburan, saudara. Saking ketakutannya tuh pendeta, dia tegang kan, pendeta juga manusia. Ini ayat selalu dipakai oleh hamba Tuhan untuk berlindung di balik kelemahannya. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati.
Ya dia jalan di kuburan, saudara ambil ketakutan, tiba-tiba ada kuntilanak muncul dari balik pohon. Karena kaget, pendetanya teriak, setan! Setannya bingung kenapa pendeta takut teriak setan. Jadi setannya ngeliatin pendetanya sambil ngomong ini, darah Yesus. Berarti lebih rohani siapa? Nah ini pendeta mungkin di rumah kalau lihat istri setan, lihat anak setan, terbiasa ngomong setan. Jadi waktu dia setan, harusnya pendeta kan kalau takut ngomongnya apa? Darah Yesus, ya, bener nggak? Kalau lagi apa? Darah Yesus. Masa takut setan? Jadi setan ini darah Yesus. Itu pernah terjadi, saudara, di satu gereja lagi ada perayaan. Saya datang lebih awal. Ada worship leadernya, ibu-ibu dua lagi nata-nata kue. Tiba-tiba kuenya jatuh, latah. Kuenya jatuh, setan yang monyong itu. Saya jauhin ibunya, Bu. Ibu tadi waktu jatuh latah ngomong setan. Setan yang lihat ibu ngomong ini, darah Yesus. Anda di gereja mau rohani kayak apa? Di luar sana setan lihat hidupmu. Kitab Ibrani berkata, di sekeliling kita tuh banyak saksi. Bukan hanya mata Tuhan yang melihat hidupmu, tapi setan juga mengawasi engkau. Kita nggak bisa lihat setan, tapi setan bisa lihat kita. Jadi mau hebat-hebat di sini nyanyi ya, bangkit, serukan nama Yesus. Di luar sana, monyong setan. Setan yang ngomong itu teman kita juga. Gak apa-apa, dia ke gereja terus biarin aja. Teman kita seperguruan. Apa itu hidup Kristen? Apa itu ibadah yang sejati waktu orang keluar dari pintu gereja? Bagaimana hidupmu di luar sana? Walaupun gak ada yang lihat, tapi mata Tuhan melihat. Jangan bikin malu setan, jangan bikin malu Tuhan di hadapan setan, tapi bikin malu setan di hadapan Tuhan. Amin. Ingat gak peristiwa Ayub? Dia bilang, setannya bilang, Tuhan, ya, Tuhan tanya, dari mana kamu, Tan? Dari keliling-keliling dunia. Jadi setan itu kerjaannya keliling-keliling dunia. Ngapain? Ya, melihat-lihat anak manusia. Siapa tahu ada yang bisa dicobai. Terus Tuhan tanya, kamu udah lihat Ayub? Udah Tuhan. Setia kan? Hidup kudus kan? Tidak bercela. Setannya ngomong, iya karena engkau lindungi semua kekayaannya. Coba kasih saya jamah. Berarti kan setan itu melihat hidup kita kan? Jadi jangan cuma jadi Kristen di gereja. Engkau pulang bagaimana kehidupanmu di luar sana, itulah kekristenan. Ini saya sampai jam berapa? Lanjut ya. Hari ini pokoknya kita habis-habisan ya. Mungkin saya sudah ke Hong Kong. Yang Anda puas, saya lemes. Jadi kita siapin makanan. Orang itu yang hamba Tuhan datang jauh-jauh, mau datang dikasih roti atau apa ya, tolong gitu ya. Ibu ini ada roti ya sebelum ibu bertempur. Ya, harus ada pasangan ya kan? Ini terlalu berani. Ya. Iya saudara, pokoknya saya juga mau lah memberkati ya, biar pas saya ada di sini. Lalu saudara, sampai di mana tadi? Dia setan itu, ya dia berjalan berkeliling lihat hidup kita. Jadi kalau engkau rohani di gereja, saya pernah konseling ada 2 orang suami istri di Jakarta, ya wakil gembala di satu gereja, berantem cakar-cakaran. Ya, istrinya biru-biru digebukin, suaminya pipinya ini ada bekas cakaran semua. Dan saya tanya, Pak itu pipi kenapa? Dicakar istri saya. Karena istrinya setiap bulan tuh pedicure. Jadi buat nyakar suami. Saya bilang sama mereka gini, Bapak Ibu waktu kalian berantem, tahu nggak? Selain Tuhan yang melihat, setan juga melihat hidupmu. Jadi engkau tuh bikin malu Tuhan di hadapan setan. Ya. Setan bilang, Tuhan wakil gembalamu. Ya. Jadi kita ini jangan cuma jadi Kristen teori ya. Kenapa? Karena setan lihat hidupmu.
Yang paling tahu kita ini berubah atau tidak orang terdekat kita. Saya selalu tanya sama suami saya ini udah berubah apa belum? Karena dia mengenal saya hampir 20 tahun kami menikah. Dia yang tahu bagaimana karakter saya, benar nggak saudara? Nggak ada orang lain yang lebih, saya bisa hebat di mimbar, tapi kan karakter saya di rumah siapa yang tahu? Ya suami saya kan. Makanya saya selalu bilang pernikahan itu adalah menggenapi rencana Tuhan. Kita dibentuk, ya kalau ada orang bilang, saya selalu bilang ini, jangan pernah membangun pernikahan di atas dasar cinta. Cinta itu prayer. Bener gak? Makanya ada pepatah yang bilang makan tuh cinta. Ya, karakter itu dibentuk, membangun pernikahan itu di atas dasar kasih. Karena cinta itu cenderung menuntut. Kalau yang dituntut sudah habis, maka cinta pun habis. Ada uang abang di saya. Tidak ada uang abang di Kok hafal semua? Semangat lagi, tendang. Tobat. Ya, tapi kalau kasih itu lebih cenderung memberi, berkorban tanpa berharap kembali. Ini yang harus kita punya dalam pernikahan. Cari orang cocok di dunia ini. Kalau ada orang saya ketemu belum menikah ya, belum bu. Kenapa? Belum ketemu yang cocok. Saya kasih selamat tidak menikah seumur hidup. Cari orang yang cocok ada nggak? Ada. Ya, nggak ada yang cocok di dunia ini, saudara. Ya, saya itu ketemu suami saya orang Solo, saya Solo. Jadi saudara bisa bayangkan perbedaan kami. Orang Solo itu kalau ngomong pelan, nadanya pelan, rendah, banyak berhentinya. Nyaris tak terdengar. Orang Sulawesi kalau ngomong nadanya tinggi, nggak bisa berhenti, non rem. Ya, nadanya tinggi ngomong terus. Jadi pertama kami menikah, kita nih ketemunya di gereja loh. Itu tempat yang sangat kudus dan sakral untuk berjumpa dengan pasangan, bener nggak? Kan bagus ditanya, nikah dulu ketemu di mana Pak Bu? Di gereja. Wow banget kan? Daripada ketemu di mana? Di stasiun kereta. Ini agak gimana gitu. Lalu ketemu di mana? Di angkot, ya di bus, kayaknya agak gimana. Ya udah, saya pikir dulu gini. Yes, menikah sama orang gereja, pelayan Tuhan, pasti kita punya pernikahan wow dan luar biasa. Saya panggil suami saya itu Jo, artinya bojo. Jadi tidak ada yang boleh memanggil dia Jo selain saya. Apa huha-huha keberatan. Ya, begitu menikah saya panggil dia Jo kan, Jo gitu ya, Jo itu mau anu dia datang, Bo iya lagi ngomongin pelan-pelan. Aku kaget. Orang Solo itu kalau kaget permisi saudara, marah permisi, bener ya. Suami saya itu kalau marah, aku boleh marah. Itu kan sama dengan diri, permisi, saya mau marah. Jadi saya ngomong, marah aja, nggak usah permisi. Ya, jadi kami pertama kali menikah begitu. Jo itu anu. Boyo, ojo nesu. Saya bilang, aku nih gak nesu loh. Tapi nadamu itu nesu. Bayar yang kio, aku bener-bener nesu saya ini. Ya, saya disuruh gini, non Mbok Yuni ngomongin pelan-pelan kok itu kudu belajar ngomong Jawa. Saya bilang, ya nggak bisa, orang saya lahir puluhan tahun di Sulawesi, emang adanya ngomongnya udah begini. Ojo ngomong ora iso. Ngomong iso. Ora iso. Saya balik sama dia ngomong, coba kamu ngomong kayak orang Sulawesi, bisa nggak? Dia ngomong, ya ora iso. Ya kan sama berarti ora iso. Ya, bener saudara, besok saya ngomong lagi gitu, dia ngomong, Nek kui ngomongin nada nek tinggi ngomongin, aku iso
kena serangan jantung. Banyak aku kena serangan jantung mati piye. Saya ngomong ya saya jadi janda lah. Bus. Itu nanti ngomong lagi. Kowe gini ngomongin. Kaya wong Solo kuwi. Kurangi Siti. Ora usah dhuwur-dhuwur. Ya saya bilang Daisa. Setiap hari sampai saya bilang, "Say, kamu itu kan nikah sama Debbie Basir, bukan Sri Rezeki." Kalau mau gitu kamu kawin aja sama Sri Rezeki. Bener nggak? Tapi saking saya jengkelnya saudara, saya ingin tunggu ya besok pagi saya balas dendam. Saya besok pagi jadi Sri Rezeki. Dia kapok. Saya bangun dia pagi-pagi, saya bangunin dia, pripun panjenengan dahasa iki bapi wis kula cepak kita. Dia bangun gini, ngopo non? Dia kaget, ini Sri Rezeki dari mana? Ya, saya bilang monggo mas. Dia bilang non biasa wae. Saya bilang boten napa-napa. Saudara tahu satu hari dari pagi sampai malam saya ngomong begitu. Ayo mas, kenapa begini? Ya, terus apakah kita jadi cocok? Yang ada, saya mau sinting, dia mau gila. Sampai udah mau tidur malam, dia bilang wes tostai, boten apa-apa. Akhirnya dia nyanyi sama saya ngomong gini, benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Akhirnya saya tanya, jadi sekarang mau nikah sama Debbie Basir atau Sri Rezeki? Sama Debbie Basir aja. Saudara, sampai hari ini kita berdua ini nggak cocok. Bener, omong kosong kalau ada orang bilang dia suami istri itu cocok, bohong. Apa yang bisa mencocokkan kita cuma satu, firman Tuhan. Waktu istri tunduk kepada firman, suami tunduk kepada firman, jadi cocok. Ada orang lahir saudara, dia kembar siam, badannya satu, kepalanya dua. Mamanya ditanya waktu besarkan mereka ada kendala, waktu masih kecil tidak ada kendala. Tapi ketika mulai dewasa ada kendala. Kenapa? Kepala yang satu pengen pakai baju merah, kepala yang satu pengen pakai baju biru. Berantem, gigit-gigitan. Satu jantung, satu hati, satu badan, satu DNA, satu kandungan. Tapi karena punya dua kepala, dia punya dua otak, jadi bisa berbeda. Itu yang satu hati, satu jantung, bisa berantem. Apalagi suami datang dari kandungan yang berbeda, DNA-nya berbeda, jantungnya berbeda, hatinya berbeda, latar belakang budaya berbeda, bisa berantem nggak? Bisa. Semangat sekali. Hobi ya? Ya. Kenapa saudara? Ya sampai detik ini kita nggak cocok, tapi saya puji Tuhan. Kenapa saya cari orang yang juga sudah di dalam Tuhan? Ya saya tunduk pada firman, dia tunduk pada firman. Kita punya komitmen, berantem nggak lebih dari 5 menit. Susah nggak? Awal-awalnya susah, tetapi setelah kami melakukan, puji Tuhan loh. Sampai kadang kita tuh saling ngomong, say, kita udah lama nggak berantem ya? Berantem yuk. Benar saudara, ketika kita bisa menundukkan diri kepada firman, itu luar biasa. Saudara, Alkitab bilang ketika satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Satu orang bertobat loh, bukan satu orang jadi Kristen. Karena Kristen tanpa pertobatan tidak akan berdampak apa-apa. Makanya saya itu nggak tertarik suruh-suruh orang paksa dia masuk Kristen. Ya, karena bukan Kristennya, tapi orang ini berjumpa nggak dengan Tuhan secara pribadi. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka kita akan mengalami perubahan dalam hidup ini.